Kali ini kita akan belajar tentang web development dasar, subtopik pendahuluan web programming. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran ini adalah kita mampu memahami tentang konsep klien dan server. Kemudian kita juga bisa memahami tentang konsep bahasa pemrograman. Web atau WWW. Web atau World Wide Web merupakan sistem informasi yang saling terhubung melalui jaringan internet. Web dipakai untuk menampilkan informasi. Apa sih informasi yang ditampilkan dalam web itu? Informasi itu bisa berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari semuanya. Jadi, web itu adalah sistem informasi yang terhubung melalui jaringan internet yang fungsinya untuk menampilkan informasi. Website pertama kali diperkenalkan oleh Sir Timothy John atau Tim Berners-Lee. Lebih terkenalnya dengan Tim Berners-Lee dari Inggris. Dia memperkenalkan website untuk pertama kali. Sebenarnya, tujuan ia memperkenalkan web ini sederhana, yaitu untuk mempermudah pertukaran informasi antar sesama pegawai di tempat kerjanya. Teknologi dasar website. Dalam website ada namanya HTML, Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk format laman web. Kemudian ada URI, Uniform Resource Locator, atau alamat unik web, atau bisa disebut juga dengan URL, Uniform Resource Locator. Atau lebih mudahnya kita sebut alamat website. Kemudian ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol jaringan untuk proses transfer data antar komputer yang terhubung ke web. Jadi, informasi yang beredar di dalam web itu ditransfer melalui jaringan protokol HTTP. Kenapa sih memilih web programming? Ya, pertama, web programming adalah teknologi yang terus berkembang sampai saat ini. Kemudian, banyak orang menggunakan website untuk mencari informasi, untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi tips. Orang menggunakan website. Kemudian, yang ketiga, web programming itu mudah untuk dipelajari. Bahkan oleh orang yang bukan jurusan komputer, itu mudah untuk memahami, untuk belajar web programming. Kemudian, apa sih manfaat belajar web programming? Jelas, peluang karir dalam web programming ini masih luas. Programmer website masih banyak dibutuhkan di dunia kerja, sehingga peluang karirnya sangat luas. Kemudian, dapat membangun cara berpikir yang sistematis. Bisa menciptakan penyelesaian permasalahan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian, mengembangkan keterampilan teknis dan kreativitas
Dan dengan web programming, kita bisa belajar memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Kemudian ada namanya klien dan server. Klien itu adalah sisi di mana website itu ditampilkan. Kita sebagai pengguna website, ketika kita mengakses website, itu kita berada pada sisi klien atau di front end. Nah, sebenarnya yang ditampilkan dalam front end tersebut adalah file HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Kemudian data atau informasi yang kita akses berada di server atau backend. Jadi, front end adalah bagian di mana website ditampilkan, kemudian backend adalah bagian di mana kode program dan database diletakkan. Kemudian, apa sih perbedaan antara client side dan server side? Pada client side atau sisi klien, semua proses berada di sisi user. Kemudian, pada server side, semua proses berada di sisi server. Kemudian yang kedua, client side melakukan request data ke server, sedangkan server side melakukan respon permintaan data direspon oleh server, kemudian dikirim ke user. Kemudian yang berjalan di sisi klien adalah HTML, CSS, dan JS. Sedangkan yang berjalan di sisi server adalah database, API, dan server-side rendering. Pada gambar dapat dilihat bahwa client-side atau klien dan server itu terhubung melalui jaringan internet. Klien melakukan request melalui protokol HTTP, kemudian server meresponnya, mengirimnya melalui protokol HTTP juga. Kemudian ada namanya hosting dan domain. Web server atau hosting merupakan penyewaan tempat untuk menampung data yang diperlukan oleh website agar bisa diakses lewat internet. Lebih mudahnya, server atau hosting adalah tempat di mana kita meletakkan kode program, meletakkan database, supaya bisa diakses oleh pengguna melalui jaringan internet. Kemudian ada namanya domain. Domain adalah nama unik untuk identifikasi atau alamat IP address server komputer. Nah, bisa diibaratkan bahwa hosting adalah rumah, kemudian domain adalah alamatnya. Nah, contohnya seperti google.com, facebook.com, dan twitter.com adalah nama-nama domain. Kemudian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan sarana komunikasi manusia dengan komputer. Bahasa pemrograman berisi sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar dapat menjalankan fungsi tertentu. Kemudian ada namanya bahasa pemrograman web. Ya, sebuah bahasa pemrograman web yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bahasa pemrograman web. Pada sisi klien, ada HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Kemudian pada sisi server, ada PHP, ada Java, ada Python,
ada Perl, ada Node.js, ada Ruby, dan lain-lain. Nah, yang berikut ini adalah bukan bahasa pemrograman. Contohnya, ada jQuery, React, Vue, Angular. Ini adalah sebuah library. Kemudian ada Laravel, CodeIgniter, Lumen, Express.js, dan Spring. Ini adalah framework. Kemudian ada WordPress, Drupal, dan Ghost. Ini adalah Content Management System atau CMS. Kemudian web browser. Web browser merupakan sebuah software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau sebuah software yang digunakan untuk mencari informasi dari laman website. Web browser merepresentasikan dokumen HTML ke dalam bentuk visual. Contohnya, ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Safari, ada Opera. Kemudian, web yang standar itu memiliki aturan. Contohnya, 1. Web yang standar itu harus memiliki HTML, CSS, dan JavaScript yang valid, sehingga dapat dikenali oleh browser. Kemudian 2. Memenuhi standar aksesibilitas, sehingga website dapat diakses oleh orang normal dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, sebuah website harus memiliki metadata atau informasi tentang halaman website yang valid, sehingga dapat diindeks oleh mesin pencari. Kemudian yang keempat, website yang standar memiliki karakter encoding yang sesuai, sehingga karakter spesial akan tampil dengan baik dan tidak merusak tampilan halaman web. Nah, untuk membangun website, kita memerlukan peralatan diantaranya jelas laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows, Mac, atau Linux. Kemudian text editor. Kita bisa menggunakan Sublime Text, Bracket, Atom, atau Visual Studio Code. Atau bisa menggunakan yang lain. Kemudian ada domain dan server. Nah, banyak sekali penyedia domain dan server, baik yang lokal maupun internasional. Ada Amazon Web Service, ada DigitalOcean, ada CloudHost, ada Dewa Web, ARD Hosting, HostGator. Kemudian deployment tool. Sarana yang kita gunakan untuk mengunggah atau mendownload code ke dalam server. Ada Git, ada FTP client. Kemudian local server tool. Local server tool ini kita gunakan untuk membangun web lokal. Nah, sebelum kita tampilkan di online, kita tampilkan di internet, maka kita bisa tes dulu di local server. Nah, biar kita bisa menggunakan SAM, AMS, atau Laragon. Nah, itu tadi sekilas tentang pendahuluan tentang web programming. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.